bika wan nar. Kami berlindung kepada Allah dari marahmu. Itu doa paling sering dibaca ketika mau berbuka. Memang kalau kita minta surga, terhindar dari neraka, sudah itu paling top permintaan. Tambah lagi, Allahumma innaka afuwun karim. Ya Allah, kami minta maaf. Tuhibbul afwa, engkau pemaaf. Wa'fu anna, maafkan kami Allah. Ya karim. Kalau Allah maafkan kita, semua kebutuhan kita Allah kabulkan. Selesai. Semua Allah kabulkan. Oleh karena itu, saya menceritakan saya punya diri sendiri, bukan orang lain. Saya alhamdulillah, saya tidak ke mall, saya punya gambar saya kirim. Nah, alhamdulillah, kirim sudah gambar. Habis itu malamnya saya tahajud. Ya Allah, besok pemilihan satu malam, besok saya tahajud. Ya Allah, habis saya berdoa di masjid, iktikaf di masjid Al-Khairat. Saya iktikaf di masjid Al-Khairat. Nah, ini boleh dipraktekkan. Jadi saya iktikaf di masjid Al-Khairat. Saya tidur jam 2, begitu ada yang kasih bersih masjid, jam 4 lewat sedikit, saya amalkan amalan Nabi Muhammad. Biasa Syekh Ali Jadir, dia sampaikan itu di TikToknya dia. Kata Syekh Ali Jadir, Nabi Muhammad bersabda, ini amalan Nabi luar biasa. Siapa yang bangun di tengah malam, kemudian dia baca subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian dia tambah, la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian dia tambah, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, atau Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli, artinya Allah ampuni saya, ampuni saya. Kata Nabi Muhammad, diampuni dosanya. Saya bikin malam itu, apapun saya, jam 4 lewat sedikit masih bisa tahajud karena belum azan subuh. Baca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, ampuni saya Allah, ampuni saya Allah. Nah, kata Nabi, diampuni dosanya. Apa kata Nabi Muhammad? Kalau dia berwudu, dia sholat lagi, saya lihat belum azan subuh ini, saya wudu lagi, saya sholat lagi 2 rakaat. Kata Nabi, kalau dia berwudu, sholat lagi, dan dia berdoa, diterima doanya. Saya bikin lagi. Akhirnya saya berdoa, ya Allah, besok pemilihan, arahkan orang memilih saya, arahkan orang untuk mencoblos saya, arahkan orang untuk melihat foto saya. Begitu saya berdoa. Ternyata teman-teman yang di Morowali bilang, Ustaz Rafiq, apa kau baca? Kenapa? Kalau dibuka lembar itu, langsung bukakan baca. Subhanallah. Saya bilang itu saya baca malam pemilihan. Dan saya yakin anggota DPD lain, kan kita 22 orang. Saya yakin jadi pakai cara. Cuma saya sendiri. Hampir saya berdoa, ya Allah, tutup foto-foto yang lain. Hampir. Cuma tidak enak, tidak bagus. Jadi kuasa Allah, saya tidak ke mall, ada 5.200 orang. Saya tidak keluar, saya tidak pergi. 4.200 orang, saya tidak keluar. Apalagi di Pantai Kepulauan, saya tidak pergi. Kenapa? Saya pikir di sana ada 5 calon DPD, kemudian anggaran besar. Saya serahkan kepada Allah. Saya bilang arahkan mereka untuk memilih saya. Makanya saya tidak heran, modal 15 juta bisa duduk, yang kasih duduk saya Allah, bukan uang. Sehingga saya alhamdulillah tidak punya beban. Tapi kalau modal kemarin banyak keluar modal, biasanya begitu ditelepon nomor yang Anda tuju entah kemana.
Biasanya begitu. Saya ngamati di telepon. Saya kita di mana? Jakarta. Ustaz di mana? Sama saya di kantor. Belum pernah ketemu muka kan? Belum pernah ketemu WA. Ke kantor silahkan. Jadi saya punya nomor saya bagi-bagi. Mau hubungi saya. Yang bisa kita bantu, kita bantu. Karena saya pikir hidup ini cari pahala. Nomor 2 itu nanti saya mau dipilih lagi, itu nomor 2. Nomor 1 pahala dicari. Kenapa? Pahala ini mau dibawa mati. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang percaya kepada yang gaib. Apa itu gaib? Di antaranya pahala, masih gaib, belum kelihatan. Bayangkan, masih gaib belum kelihatan. Makanya orang sholat itu di antaranya sholat tarawih malam pertama banyak ada setengah kira-kira malam pertama. Hah? Full malam pertama, malam full ini juga penuh setengah. Sekarang mana mereka masih hidup kan? Aku selamat masih hidup, tapi mereka malas. Kenapa? Tidak kelihatan pahala. Coba dibilang, siapa yang salat tarawih yang 8 rakaat 800.000, yang 20 rakaat 2 juta rupiah, kira-kira masih banyak tidak? Masih banyak. Jangankan itu, BLT diumumkan besok penerimaan BLT jam 8, jam 7 datang. Karena tunai. Kita alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang percaya kepada yang gaib, di antaranya pahala belum kelihatan. Nah, oleh karena itu, saya kalau cuma turun nafsu, habis dilantik ini baru 4-5 bulan, jangan dulu kemana. Kenapa? Nanti 1 tahun sebelum pemilihan baru kemana? Kan boleh begitu. Nanti 1 tahun baru apa? Cuma kita ini dikasih pesan oleh Habib Syekh Al-Jufri almarhum, Rafiq, di mana kalian berada, dakwah, sampaikan kebaikan. Itu pesan dari pendiri Al-Syirat Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Dia pesan sama anaknya Habib Muhammad, dia pesan sama anaknya Ustaz Segaf. Kami yang hidup di Ustaz Segaf kami dapat. Rafiq, kalau kau kesana kemari bawa tentang catatan kecil, tiba-tiba disuruh khutbah, siap. Pesannya Habib Segaf. Jadi saya datang kemari pertama bawa salam dari Al-Herat Pusat Kota Palu, kemudian salam dari saya sendiri Rafiq Al-Amri, anggota DPD RI Putusan Sulawesi Tengah, dan insya Allah kami sebentar ingin ziarah kepada Bupati, mengusulkan agar Bupati menggunakan kekuasaannya untuk menganggarkan honor guru-guru agama. Usahakan guru-guru agama, apalagi guru-guru ibtidaiyah Al-Khairat, karena minta maaf, pengguna narkoba tertinggi di Indonesia nomor 4 Sulawesi Tengah, Sulteng nomor 4. Untuk Sulteng nomor 1 Kota Palu, dan saya dengar di Kabupaten Kuol ini tidak ada narkoba. Boleh juga. Kenapa itu terjadi? Karena pendidikan agama diremehkan. Masjid yang besar begini, yang begitu megah, begitu mewah, ini kan sudah jadi pandangan umat Islam. Dan Muslim juga hebat ini umat Islam di Kabupaten Kuol. Saya hari ini ketemu, nanti saya DPD
ada suara, saya kembali. Kalau tidak ada suara, saya belum kembali. Saya rawat dulu yang ada suara. Apalagi motor, alhamdulillah 57.000. Palu, alhamdulillah tertinggi 27.000. Apalagi motor saya tertinggi, kata saya memang paling banyak ceramah di sana. Kemudian kota Palu, di sana kan kalau tiap malam biasa orang meninggal, malam kedua ceramah atau malam ketiga ceramah takziah. Nah, itu kita manfaatkan. Nah, jadi saya biasa doakan kami masuk DPD, doakan kami. Saya tidak kampanye, minta doa saja. Doakan kami. Jadi orang temanku bilang, Ustaz Rafiq itu semakin banyak orang meninggal, semakin banyak suaranya. Kenapa begitu? Iya kan ente setiap habis ceramah minta doa. Ini orang meninggal supaya dikenal. Makanya semakin banyak orang meninggal, Anda semakin terkenal lagi. Jadi subhanallah, itulah jalan-jalan kami Allah takdirkan. Dan saya 3 kali ikut caleg, kabupaten 2 kali, provinsi 1 kali. Alhamdulillah belum pernah dulu. Selama 3 kali tidak pernah dulu. Kenapa? Saya tidak menggunakan uang. Kenapa? Memang tidak ada uang. Oleh karena itu saya ceritakan pengalaman hidup. Iya, pengalaman hidup. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Usahakan secara berjamaah. Usahakan secara berjamaah. Usahakan sholat berjamaah. Kalau terlambat tetap datang, tetap dapat pahala. Tadi kan saya terlambat. Saya bilang, sholat ini sama kita sholat berjamaah. Karena sholat jamaah pahalanya berpuluh-puluh derajat dan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah di antaranya sholat tepat waktu. Jadi usahakan sholat berjamaah laki-laki. Kalau perempuan boleh di rumah, boleh di masjid. Laki-laki usahakan sholat berjamaah di masjid. Pahala paling besar sholat subuh. Tapi pahala paling besar adalah sholat subuh. Kemudian pahala kedua paling besar sholat isya. Sholat isya. Subuh paling besar pahalanya, kemudian isya. Dan yang lain-lain. Jadi oleh karena itu, kalau tidak mampu 5 waktu, pertahankan subuh dengan isya di masjid. Pertahankan subuh dengan isya di masjid. Paling bagus 5 waktu. Tapi kalau tidak mampu, subuh isya itu pahalanya sangat besar dalam pandangan Allah SWT. Kemudian masalah rizki. Ini rizki pengaruh dengan ketaatan kita kepada Allah. Saya ulangi, rizki berpengaruh dengan ketaatan kita kepada Allah. Kita semakin taat, rizki semakin lancar. Ini janjinya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah diberikan dia jalan keluar dari semua masalah yang dihadapi dalam hidup ini. Janji Allah. Apa itu takwa? Takwa di antaranya beriman kepada Allah. Kemudian beriman itu percaya. Ada orang percaya, percaya kepada Tuhan Allah. Percaya. Kau percaya Nabi Muhammad Nabi? Percaya. Kau percaya Al-Quran kitab suci? Percaya. Kenapa kau tidak sembahyang? Ini masih malas. Dia cuma percaya, tapi dia cuma percaya malah untuk membuktikan keimanan. Jadi oleh karena itu beriman saja tidak bertakwa belum sempurna. Alhamdulillah, saya lihat gubernur kita sekarang ini dia adakan peraturan 30 menit sebelum azan hentikan kegiatan di kantor untuk sholat berjamaah. Pak Rafiq, saya lihat di WA. Kenapa? Nah, memang dia antara al-herat dan jamaah tabligh. Antara al-herat dan jamaah tabligh dia kombinasikan. Dia sudah merasakan nikmatnya sholat berjamaah. Nah, kalau gubernur yang memerintahkan, tentu bawahannya akan ikut walaupun terpaksa. Kan saya dengar dulu Allah alam dulu tidak.
waktu dia di Morowali jadi bupati, dia bilang besok sholat zuhur berjamaah. Pegawai ada yang datang, ada yang tidak, kata begitu. Dilihat tidak ada orang datang. Dia bilang besok sholat zuhur berjamaah dan di absen semua kan karena takut di absen. Memang harus memaksa, pemimpin harus memaksa. Mudah-mudahan Allah bupati di sini juga meneruskan himbauan dari gubernur. Dan kalau begitu semua kita berkah itu daerah. Saya ulangi, berkah itu daerah. Kenapa? Allah panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita bilang Allahu Akbar, Allah. Jadi kalau azan, rupanya Nabi Muhammad dia ikut juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kalau azan, ikut. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi insyaallah kita menghargai azan dan kalau kita memohon kepada Allah, cepat Allah terima karena kita hargai Allah. Kita hargai Allah. Dan insyaallah kita meninggal dunia biar orang tidak tuntun syahadat, kita bisa. Karena waktu sehat kita sering asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Nah kemudian hayya 'alas shalah, mari salat. Kita salat. Hayya 'alas shalah, mari menuju kemenangan. Berarti kalau mau menang, salat dulu baru menang. Salat dulu baru menang. Jadi saya praktekkan salat 5 waktu di masjid sering sekali. Sering. Waktu saya 3 kali ikut caleg itu, saya masih pandang enteng salat di masjid. Pandang enteng. Oh, rupanya saya salah selama ini. Kalau azan berangkat, kecuali sakit dan hujan keras. Kecuali sakit dan hujan keras. Jadi saya kalau azan saya walafiat, berangkat saya. Pergi. Naik motor, jalan kaki. Artinya dahulukan panggilan Allah. Dahulukan undangan Allah. Nanti kalau kita minta sama Allah, Allah bilang, oh, Rafiq ini kalau saya panggil cepat dia datang. Oh, yang ini, si ini kalau dipanggil malas-malas datang. Jadi kalau ada proposal masuk duluan Rafiq punya. Karena Rafiq ini kalau dipanggil langsung datang. Proposalnya ACC. Gitu. Begitu saja dunia ini. Iya, dekatkan diri sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, ini tidak boleh lama-lama. Karena ini sudah malam ke-22. Waktu paling bagus salat tarawih. Dan rupanya tarawih di Masjidil Haram kalau malam 10 terakhir, 10 malam terakhir di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, agak dicepatkan waktunya. Sehingga 9 mulai, jam 11 selesai. Oke, lama duit. Sehingga 9 mulai tarawih, selesai jam 11. Berarti baru mungkin 10. 1 jam setengah. Tarawih Masjidil Haram dan Masjid Nabawi 1 jam setengah. 1 malam 1 juz. Kalau kita bikin di Kabupaten Buol, saya yakin tinggal Pak Imam tak tinggal. Alasan segitu. Kalau orang tua tidak apa-apa sholat duduk. Orang tua sholat duduk tidak apa-apa. Cuma yang malam pertama, kedua, ketiga ini mana semua mereka? Kan malas gitu. Malas. Oleh karena itu rupanya di sana 1 malam 1 juz. Tapi kemarin saya sholat di masjid SMP 3 Palu. Mereka sewa 1 anak muda jadi imam. Dia baca hanya 1 ayat. Allahu Akbar. Tidak baca Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
banyak Al-Quran. Entah 1 juz atau 2 juz. Jadi tidak lama juga selesai. Karena ayat-ayat pendek. Oleh karena itu, kami dari Al-Herat tetap 20 rakaat. Kalau Muhammadiyah, mereka 8 rakaat. Makanya mereka tidak kunut subuh. Nah, di Saudi Arabia tidak kunut subuh. Tapi mereka 20 rakaat. Malam pertama sampai 20, setengah 12 berhenti. Selesai. Kalau 10 malam terakhir, jam 11 berhenti. Kenapa lebih cepat? Rupanya belum sholat witir. Nanti tengah malam, setengah 2, sholat lagi 11 rakaat sampai setengah 3. Jadi mereka 10 malam terakhir 28, 31 rakaat. 31 rakaat, 2 episode, 2 babak. Nah, oleh karena itu, tapi sekarang gara-gara COVID dipotong sisa 10 rakaat. Ini juga saya tidak mengerti dengan kerajaan Saudi ini. Masa tarawih 20 dalam potong 10? Jadi tinggal 10 dengan witir 3. Tapi kalau malam terakhir 10 tambah 11 jadi 21. Nah, harusnya normalkan kembali sebenarnya. Memang ini masalah ibadah ini macam-macam orang punya tingkat ibadah. Nah, subhanallah, mudah-mudahan insyaallah kita Allah selalu berikan kita malam Lailatul Qadar sehingga kita bisa berjumpa lagi, dan mudah-mudahan kita Allah berikan rezeki, berkah, dan keluarga kita diberikan keberkahan rezeki dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah dunia, fitnah alam kubur, dan fitnah akhirat. Insyaallah kita mudah-mudahan bisa ketemu lagi di lain waktu. Saya mohon dimaafkan. Saya Rafiq Al-Abri ucapkan terima kasih banyak yang telah kemarin dipilih kami, didoakan kami. Semoga Allah tambahkan rezekinya, keberkahan, kesehatan yang memberikan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Kami mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.